itu ya. Ada sopan-sopannya kamu. Makin lama makin kurang ajar kamu. Habisnya Shaina nggak suka lihat papa sama teman papa tidak puasa. Lagian semua orang puasa. Pasukan mundur. Kita menang. Papa, coba Papa ingat lagi bahwa ini Nadine, Pak. Anak kandung Papa yang setelah sekian lama baru Papa ketemuin. Aku bukan papamu. Aku bukan papamu. Neraka itu banyak sekali dihuni oleh wanita. Mereka itu adalah wanita yang telah menyanyiakan keluarganya. Aduh, badanku kenapa tiba-tiba dingin seperti ini? Shaina di rumah sakit, Bu. Shaina di rumah sakit? Rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit dekat sini. Makasih, Pak. Shaina, anakku, kamu kenapa, nak? Sayang, Mbak, kenapa nggak ada yang ngasih tahu saya kalau Shaina sakit? Ibu, dokter udah berusaha nelpon ibu, tapi ibu nggak angkat teleponnya. Dok, sebenarnya anak saya sakit apa, Dok? Shaina terkena leukemia akut, Bu. Kurang perhatian terhadap gejala penyakit membuat dia sulit untuk diselamatkan. Shaina. Mas Farhan mana, Mbak? Bapak nggak pernah peduli, Bu. Makanya Shaina jadi seperti ini, Bu. Shaina. Nah, maafin ibu ya, Nak. Maafin mama ya, Nak. Nah, maafin mama saya. Ya. Mama sendirian, mandiin aku. Ayo, Shaina mandi dulu ya. Badannya Bu Acem. Mandinya sama mama. Shaina, kan mama udah mau berangkat. Shaina mandinya sama Bu Morti aja ya. Gak mau, pokoknya harus sama mama. Iya sayang, iya mama pasti mandiin kamu sayang. Shaina, dok, Maaf. Shaina, nah bangun nah. Dokter kenapa? Maaf, Bu. Shaina sudah pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Shaina, nah bangun nah. Maafin ibu, bangun nah. Bangun nah. Gue masih haus nih. Masih mau minum satu lagi. Satu galon. Bos, udah mabuk, Bos. Jangan ngoceh-ngoceh mulu lo. Udah kayak udah Cinaya aja lo.
lama-lama jadi gelap kenapa ya deh? Apa jangan-jangan gue buta ya? Belum ya? Gimana? Kok jadi buram ya? Ah! Bro! Bro, gue jadi gelap, bro! Bro, gue gak mau buta, bro! Serius, Bos? Bro! Gue buta, bro! Lo lihat gua nggak? Bos? Lihat Bro. kita nggak, Bos? Bos? Bro! Kok buta gue, bro? Serius, Bos? 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 Bro! Bos? Bos? Bos sih, udah dibilang jangan minum banyak. Jadi kayak gini kan lagi sakit gula. Iya, tapi lorong di mana? Gimana dong? Ini kita tinggalin yuk. Ya, daripada saya sama keluarganya. Bro! Bro, jangan tinggalin gue, bro! Bro, di mana, bro? Aku sangat menyesal. Selama ini aku telah mengabaikan Shaina. Aku lupa. Aku punya harta yang harus aku jaga. Padahal saat ini lebaran. Seharusnya aku sedang bahagia bersama-sama dengan Shaina. Maafkan aku, Mama. Shaina, aku kangen banget sama Mama. Mama juga kangen sama kamu, sayang. Mama jangan pergi lagi ya. Iya, sayang. Tapi kan sekarang ini Mama lagi ada urusan yang lebih penting yang harus diurus. Mbok, Inayah, yang sabar ye, yang tertawakal, semua kembalikan lagi kepada Allah. Memang sih yang Ayah tahu, Bang Farhan itu jahat, ame Shaina, suka menzolimi Shaina, tetapi Shaina enggak mengadu ke Mpok. Kenapa aku? Kenapa aku harus buta? Pep, lihat Pep. Ya Allah, besok udah mau lebaran, masih mabuk. Tahu? Gak tahu malu tuh orang. Mabuk mulu kerjanya. Kenapa bukan orang lain? Pep, orang mau ngapain tuh? Ini jatuh nih. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Cepet, lapor warga. Ya.
Shaina anak mama. Kenapa sayang? Kok cemberut gitu? Kenapa sayang? Ayo Shaina mandi dulu ya. Badannya bau acem. Mandinya sama mama. Nak, maafkan mama ya nak. Di saat mama sudah bisa memandikan kamu, kamu sudah pergi. Misi, Bu. Pak Farhan meninggal. Dia jatuh ke jurang gara-gara mata yang buta. Masya Allah. Maafkanlah dosa hambamu ini ya Allah. Hamba telah khilaf karena silau oleh harta dan popularitas sebagai ustazah. Sampai melupakan anak dan suami hamba. Bahkan suami hamba harus membayar dosanya di dunia. Doakan mama ya nak. Doakan mama agar kelak mama bisa masuk surga. Agar mama bisa bertemu bersama kamu lagi. Alhamdulillah. Iya. Ya. Babe. Iya Neng. Maafin Nadine ya. Selama ini Nadine pasti nakal. Banyak dosanya. Pokoknya kudu maafin ya. Babe juga iya. Ya Nadine, anak Babe tetap soleha ya. Amin. Tetap nurut sama omongan Babe sama Nya lu ya. Amin. Luar biasa ya. Bocah juga ya. Nah, ini mah buktinya lebaran udah kali gua maafin. Bercanda kali. Iya, maafin lu. Iya, aduh lupa. Banyak dosa, sampai lupa. Lu ngomong udah bikin dosa lagi aja lu. Waalaikumsalam. Anak kecil nih. Maafin batin ya. Tiga belum lainnya. Iya. Cang, apaunya mana? Kagak masak bakpao. Iya bakpao. Apaan? Kayak gini loh. Kecil-kecil udah ngerti ya. Kayak gini katanya Cang. Kasih dah. Babe, kenapa pakai amplop sih Be? Dulu Nadine masih kecil kagak pakai amplop Be, langsung aja Bisa lemparin gitu ya. Itu kan dulu ginian masih jarang, sekarang udah tahun berapa pakai ginian biar gaya. Ini dari kakak Nadine. Lagi. Apa sih Cup? Dari tadi minta mulu ntar lu. Ini. Cang, Cup kagak. Kayak gini. Lu mah biar begini 10 kali juga nggak gue bagi. Kenapa mukanya? Datang sungkem. Bapak Bang Dorman kenapa? Kok nangis? Bang Dorman. Acul. Kenapa lu? Putus cinta. Kenapa lo? Kenapa lu mewek begitu? Ini Idul Fitri tong, kudu cerah. Iya. Lagian baju lu kudu rapi sesuai sama hati lu, ngapa jadi bulek gini? Lu tuh harus bahagia. Kenapa lo? Kok malah nangis? Kenapa? Bang. Cul, Idul Fitri itu hati baru, baju juga harus baru. Kok malah nangis? Kan gua pulang, rumah gua kekunci. Terus? Keluarga gua udah pulang kampung. Terus bisa? Gua gak punya siapa-siapa lagi, Cang. Lagian gua cuma ini doang. Dengerin gua. Makanya kalau jadi orang kerja yang benar, kalau jadi hansip yang benar, jangan bolos mulu, tidur mulu lu mah. Walat namanya. Udah diam, Cup. Ada kagak bingkisan tadi? Masih ada. Ya udah kasih dia aja dah. Udah kasih. Udah kasih. Udah kasih. Kasihan. Kasihin dia.
Iya. Yuk, kayak kan berkat gambarnya. Makasih, Kak. Iya. Udah, biar bahagia. Gimana kalau kita nari aja ya? Joget. Joget, Bu. Apakah saudara Kasman dengan saudari Gendis sudah siap untuk menikah? Siap, Pak. Dan ini maharnya 10 juta. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Kasman bin Abdurrazak dengan saudari. Berani ya Mas kamu nikah lagi? Uri? Iya, saya. Kenapa? Kamu kaget lihat saya. Bangun Mas. Pulang. Tunggu dulu, Bu. Apa kamu bilang? Hah? Gak usah kamu ikut campur urusan saya ya. Kamu diam, gak usah ngomong. Janda gatel. Saya mau bicara ya sama kamu. Ikut saya. Minggir, Mas. Pak, tolongin dia, jangan sampai dianiaya. Lepasin. Ih. Saya nggak bakal lepasin kamu ya, dasar janda gatel. Lepasin, apaan sih? Kamu tuh mau naikin derajat kamu nikahin suami saya gitu ya? Lepasin nggak? Apaan sih? Rasain tuh. Malah jangan macem-macem sama saya ya. Astagfirullahaladzim, ini kenapa jadi ribut-ribut di jalanan sih? Kagak malu apa? Ini nih Beni, janda gatel mau nikah sama suami saya, Be. Tat, masa diem aja sih Ustadz? Gimana sih, Tat? Udah. Tahan emosi, Bu Wuri. Sabar. Maafin Gendis, Wuri. Hei, Mbok Tinem. Mbok tuh telat minta maafnya. Harusnya Mbok tuh nasehatin anaknya nih. Dasar. Ibu sama anak sama aja suka menurutin orang. Wuri, Apaan sih? apaan sih? Ribut aja di sini. Malu tuh, liatin orang. Ada juga kamu tuh yang malu ya. Udah punya istri masih aja ngegeratak aja. Malah ribut lagi. Udah. Malah jadi tontonan orang loh. Pulang. Ayo pulang. Awas ya kalau kamu nikahin janda gatal itu. Bisa sunatin kamu. Ayo pulang. Gak nyangka ya, Gendis mau diajak nikah sama Juragan Kasman. Untung keburu ketahuan sebelum kejadian. Udah. Sekarang pulang ke rumah masing-masing. Ayo pulang. Bu, permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu gimana sih habis Idul Fitri malah ada-ada aja. Udah.
Sabar, Gendis. Jangan diambil hati. Cika, kamu kenapa nangis sayang? Cika nggak tahan, Bu. Cika diajakin terus sama teman-teman Cika. Karena Cika dia bilang anak miskin dan yatim. Cika, udah kamu jangan nangis lagi ya. Pokoknya ibu janji, kita nggak akan miskin lagi. Ibu juga udah capek dengan kemiskinan ini. Ibu akan buktiin ke semua orang kalau kita akan kaya sayang, ya. Sekarang ibu pergi dulu. Kamu sama nenek ya sayang ya. Gendis, mau kemana? Bertahan lama. Mama harus kuat. Mama pasti bisa sembuh, Ma. Reno, gimana mama kamu? Masih belum ada perkembangan amarah. Sampai sekarang, Mama belum sadar juga. Iya udah, kamu istirahat dulu ya. Biar aku yang jagain mama kamu. Kamu kan udah 2 hari gak istirahat. Nggak amarah. Aku nggak bakalan tenang lihat keadaan Mama seperti ini. Ya udah, aku temenin ya. Misi. Dokter, gimana keadaan Mama saya? Belum ada perkembangan berarti. Saya harap kalian tetap bersabar. Dan kami akan terus menanganinya. Apa nggak ada alternatif lain yang bisa kami lakuin? Barangkali operasi atau pengobatan dari luar negeri, Dok. Bisa ikut ke ruangan saya? Ada yang saya ingin diskusikan. Baik, Dok. Amarah, titip Mama ya. Mari. Aku peringatkan ke kamu, Bu Butara. Jangan coba-coba ingin membinasakan aku, Bu Butara. Atau ingin menghancurkan kerajaan ular. Kamu akan tahu akibatnya. Jangan, Nadine. Jangan. Jangan, Nadine. Nadine? Tante Tara, ini Amarah. Amarah. Memangnya ada apa dengan Nadine, Tante? Tante senang kamu yang datang, Amarah. Karena dia yang sudah menyerang Tante dan hancurin pertunangan kamu. Jadi Nadine yang udah bikin Tante celaka kayak gini? Iya, Amarah. Ini semua karena Nadine. Tolong beritahu ini pada Reno. Tolong. Iya, Tante, iya. Amarah, mau kemana kamu? Mau cari obat buat Tante Tara. Obat? Obat apaan? Mama kamu sakit. Itu karena gigitan ular. Apa sih maksud kamu? Tante Tara sendiri yang bilang ke aku. Tadi dia sempat sadar sebentar. Kalau dia sakit sekarang ini karena gigitan siluman ular. Dan itu siluman ularnya Nadine. Udah Amarah, jangan ngomong sembarangan dong. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Aku udah bilang sama kamu, aku udah pernah cerita. Tapi kamu gak pernah percaya sama aku. Dan sekarang kamu lihat sendiri kan. Mama kamu sendiri yang jadi korbannya.
Mama. Apa yang harus aku lakukan untuk mengubah hidupku? Aku udah benar-benar capek. Udah miskin, jadi bahan tertawaan orang lagi. Arni? Ini Arni kan? Iya, gendis kan? Arni, kamu cantik banget sekarang. Kamu berubah banget. Perhiasan kamu bagus banget, Arni. Kamu kenapa pakai kebaya gini? Kayak mau nikah? Kotor banget lagi. Iya, tadi aku mau nikah sama suami orang sih. Tapi akhirnya ketahuan sama istri pertamanya. Akhirnya pernikahan kami gagal. Oh gitu. Aku prihatin mendengarnya. Arni, kamu mau gak tolongin aku? Aku udah capek dihina terus sama orang sekitar aku. Karena aku tuh miskin. Aku rela kerja apaan aja, Arni. Apa benar? Kamu rela ngelakuin apapun? Baiklah kalau gitu. Aku akan menolongmu. Ayo ikut aku. Arni, kenapa kita kesini? Tempatnya serem banget sih. Aku takut ah. Tenang, jangan khawatir. Setelah kamu menikah dengan jin, kamu akan kaya kayak aku. Menikah dengan jin? Kamu gak bercanda kan? Enggak, aku serius. Aku gak mau kalau harus nikah sama jin. Gak mau ah. Kamu ini gimana sih? Kan kamu sendiri yang bilang bersedia melakukan apa aja. Memangnya kenapa mau pulang? Takut? Iya, aku takut, gak mau ah. Apa yang harus ditakutkan sih? Kamu lihat aku. Gak kenapa-napa kan? Untuk menikah dengan jin, itu tidak sulit. Syaratnya cuma, kamu tidak boleh jatuh cinta dengan manusia. Itu saja. Karena kehidupan kamu sudah diabdikan untuk suami gaib kamu. Bagaimana? Sudah siap? Tunggu apa lagi? Ini satu-satunya cara supaya kamu kaya raya dengan cepat. Memang kamu mau miskin terus dan dihina oleh semua orang? Baik dah, saya siap. Sudah, Mbah. Baiklah, saya akan menikahkan kamu dengan calon suamimu. Aneh, aku takut banget nih. Tenang, gendis. Tidak akan terjadi apa-apa. Dulu aku juga pernah mengalami kayak gini. Sebentar saja kok, ntar lagi selesai. Sekarang, kalian sudah sah menjadi suami istri. Bawalah suamimu pulang. Pakaian itu, dia adalah suami kamu. Bawalah pulang dan simpan baik-baik. Dan mulai saat ini, kamu tidak boleh dekat dengan laki-laki lain. Jaga perasaan suamimu. Jangan sampai dia cemburu.
Baik, Mbah. Terima kasih. Iya. Mana sih Nadine? Biasanya dia lewat jam segini sendirian. Itu Nadine. Tunggu. Aduh, Amara, gue gak bakal lepasin lo. Pokoknya lo harus ikut gue. Apa sih? Ada apa? Udah deh, lo gak usah banyak tanya. Sekarang lo harus ikut gue. Karena Tante Tara itu di rumah sakit celaka gara-gara lo. Jadi ini masalah Bu Tara. Udah yuk. Aduh. Sini. Tuh, lo lihat sendiri kan. Tante Tara kayak gini gara-gara perbuatan lo. Reno pasti benci banget dan marah banget sama lo. Gara-gara nyokapnya diginiin sama lo. Ternyata keadaan Bu Tara sampai separah ini. Apakah Reno udah tahu ya kalau aku ini siluman ular yang menggigit mamanya sampai kayak gini? Reno, aku sama sekali gak ingin kamu membenci aku. Udah, kenapa lo diem aja? Sekarang sembuhin Tante Tara. Iya, aku akan melakukannya. Jadi, ini wujud Nadine sebagai siluman ular. Ini kesempatan aku buat merekam. Buat aku tunjukin ke Reno. Apa yang lo lakuin sih? Awas ya, kalau lo sampai bikin Tante Tara makin celaka. Ini agar racun yang ada dalam tubuh Bu Tara keluar dari dalam tubuhnya. Hentikan, gak usah kamu rekam. Kenapa? Lo takut kalau ada bukti? Sayang, semuanya udah ada di sini. Ih, tuh kan, kamu merusak handphone gue lagi. Maaf, lain kali kamu jangan coba-coba merekam tanpa seizin aku. Reno. Nadine, kamu di sini? Iya, aku mendengar Bu Tara sakit, makanya aku mau jenguk dan aku datang ke sini. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Apa benar? Kamu ini adalah siluman ular yang udah gigit mama aku? Dan sekarang kamu datang ke sini karena kamu merasa bersalah. Aku gak mau Reno sedih karena kehilangan mamanya. Sebab aku tahu gimana sedihnya kehilangan orang tua. Nadine, kenapa kamu gak jawab? Apa semua ini benar? Gak, itu gak benar. Aku manusia biasa. Aku gak tahu tentang siluman ular. Udahlah, kalau lo bukan siluman ular, ngapain lo kesini? Aku cuma ingin menjenguk Bu Tara. Kalau aja handphone ini gak rusak, aku bisa membongkar semua kebohongannya di depan Reno. Nadine, kamu gak bohong kan? Kalau kamu masih menyangka aku bohong, ya udah, aku pamit. Aku datang ke sini cuma mau jenguk mama ke kamu. Permisi.
Reno. Tante. Mama. Mama. Iya, Ma. Aku harus menghias kamar pengantin untuk suamiku. Seperti pesan Mbak Hanom. Sekarang, kalian sudah sah menjadi suami istri. Bawalah suamimu pulang. Pakaian itu, dia adalah suami kamu. Dan mulai saat ini, kamu tidak boleh dekat dengan orang lain. Bu, Cika lapar, Bu. Kok kamar ibu dihias? Nggak kayak biasanya. Aduh Cika, siapa yang nyuruh kamu masuk kamar ibu tanpa izin? Udah pakai ngetok pintu lagi. Udah sana keluar. Tapi Cika lapar, Bu. Emang gak bisa makan sendiri apa? Udah sana keluar. Gendis, apa kamu nggak bisa lembut sama anakmu? Kayak gini nih kalau anak dimanja terus. Bisa cuma nangis terus. Kenapa kamu hias kamarmu kayak gini ya? Kayak kamar pengantin. Pernikahanmu kan sudah batal. Repot nih kalau ibu sampai curiga dan nanya macam-macam. Aku bakal sulit banget ngejelasinnya. Udah sekarang ibu urus Cika aja. Gak usah urus-urusan aku lagi. Udah keluar. Sudah. Nangis yang kencang. Bisa ya cuma nangis makin gede bukan makin pintar. Emang gak pusing apa dengerin kamu nangis mulu? Gimana sih? Cika takut, Nek. Udah biarin aja, Bu. Biar Cika tuh tau rasa. Masa ibu juga gak bisa ngurusin Cika sih? Aku tuh udah kerja cari uang buat makan. Masa mesti diribetin ngurusin Cika juga sih? Iya, maafin ibu. Mungkin ibu sudah merepotkan kamu. Alah, ibu ngomong kayak gini supaya aku ibu akan sama ibu. Udah ya, pokoknya mulai sekarang gak ada yang boleh masuk kamar aku tanpa seizin aku. Ngerti? Sudah, jangan nangis. Ada nenek. Cika jangan takut ya. Cika lapar, Nek. Yuk kita makan dulu. Cika, cuma ada nasi kemarin. Gak apa-apa ya. Cika makan pakai garam. Gak mau, Nek. Ya nggak ada lagi, cuma ini aja. Ya sayang ya. Besok nenek masakin masakan yang enak buat Cika. Cika suka masakan apa? Ayam, telur, atau tahu? Masak dulu nih sama garam. Ini ambilin ini. Ya? Yuk, nanti masuk angin. Ya, suap sayang. Mudah-mudahan Allah mengasih rezeki buat kita makan ya, Cika. Sebel deh kalau tiap hari harus ngurusin si ibu sama si Cika kayak gini. Kapan tenangnya coba hidup aku? Kok gini sih lampunya? Kok lampu kedap-kedip sendiri sih? Bau apa ini? Kayak bau melati. Ciri-ciri kedatangan suami kamu. Kamu akan mencium bau wangi bunga melati. Segera sambut. Jangan sampai dia menunggu. Apa suami jinku sudah datang ya?
Apakah dia masih belum bisa diam? Dia masih berusaha untuk keluar dari kurungan. Mas Ihsan benar-benar sudah dipengaruhi Kisan Jaya, sang manusia harimau. Keluarkan aku. Keluarkan aku dari sini. Sia-sia saja kamu berontak. Kurungan itu tidak akan bisa kamu bobol, karena sudah aku mantrai. Lebih baik sekarang kamu berusaha untuk mengingat masa lalu kamu, agar kamu tidak menyesal nantinya. Aku tidak peduli dengan masa laluku. Keluarkan aku dari sini dan aku akan membunuhmu. Mas Ihsan, aku tidak menyangka pertemuan kita akan menjadi seperti ini. Kamu menganggapku sebagai musuh. Aku nggak boleh menunjukkan kesedihanku di depan Mas Ihsan. Aku harus tegar. Aku akan bantu mengembalikan ingatanmu. Bersiaplah. Nyai tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Apalagi yang harus aku lakukan untuk mengembalikan ingatan Mas Ihsan? Gendis, Gendis, bangun. Badanku kok sakit-sakit kayak gini ya? Gendis, sholat subuh. Ayo Gendis, bangun, ntar lagi pagi. Aduh, aku nggak mau sholat subuh, Ibu. Kenapa? Kamu sakit? Duh, boleh banget sih ganggu orang tidur aja. Udah pergi sana. Emas? Ini beneran emas kan? Aku nggak mimpi kan? Emas? Terima kasih suamiku. Nanti kamu kasih aku yang lebih banyak lagi ya. Harus dapat ini. Empok, abang mau ke Menong nih. Kemana? Iya mau kemana? Biasa, mau nagih uang kontrakan. Itu si Gendis, udah 3 bulan nunggak. Ada di rumah nggak ya, Pok? Tahu dah. Ada kali ya? Ya bang ya? Nggak tahu. Yang nagih kontrakannya Bu Harini aja, nggak usah sama Pak Jatmiko. Nanti kegaet loh sama janda gatal itu. Nih, suami saya aja Mas Kasman, hampir aja nikah sama dia. Untung ketahuan duluan sama saya. Ya kan, Mas? Iya, Mas. Ngaku aja sih, Mas. Iya. Neng, ntar dulu jangan ngamuk-ngamuk. Lakinya juga lagi gelap kali, santai aja. Nih, kalau perasaan saya mah Gendis kagak bakalan berani lagi dah nikah siri sama lakinya orang. Gak usah digede-gedein, nyantai aja udah sadar pasti. Idih, si Babe kok ngebelain janda genit itu sih? Si Gendis dibelain sih, Be? Bukannya belain sih. Cuma ya ini kan lagi suasana Idul Fitri, jadi saling maafin masih ada. Lo gak usah curiga gitu sama gue. Pok, jangan-jangan si Babe tuh udah kegaet tuh sama si janda gatal tuh, Pok. Kegaet, Pok. Jangan sembarangan ngomong lo. Bang. Iya. Kalau berani macam-macam. Tuh kan, Empok aku jadi mau disilet tuh. Nek, Cika nggak mau sekolah ah. Loh, kenapa sayang? Cika malu diomongin sama teman-teman terus.
usah didengerin, biarin aja. Sebentar lagi tuh hidup kita bakalan berubah. Dan orang-orang itu pasti akan ngemis sama kita. Pada ngapain sih di rumah orang? Nggak ada kerjaan ya? Udah sana pergi-pergi. Bikin berisik aja. Idi. Orang miskin aja sombong, gak tahu diri. Ih. Saya kesini itu mau nagih uang kontrakan. Kamu itu udah 3 bulan nunggak. Waduh. Belum ada uang cash sekarang, nanti aja. Alah, selalu aja alasan. Emang kalau saya bayar pakai ini ada kembaliannya? Buset. Bener nggak tuh? Iya mas, gede batak kok. Emang kalau saya bayar pakai ini ada kembaliannya? Buset. Bener nggak tuh? Iya mas, gede batak kok. Bang, kalau ayah punya bandar gede begitu, ayah kagak usah dagang lagi kali ya. Mimpi 7 hari 7 malam lu kagak bakal. Dari mana ya Gendis punya emas batangan sebesar itu? Apa dia mencuri? Mas, kamu diem-diem ngasih janda gatal itu emas ya? Ngaku, Mas! Ya enggak lah. Ngaku! Ya enggak mungkin lah. Jangan sembarangan nuduh ya. Emas ini emas saya. Nggak ada urusannya sama suami kamu. Jadi kamu batal nikah sama suami saya, terus gaet pria kaya biar bisa dapetin emas batangan itu ya? Ibu-ibu, jangan sampai ya lakinya tuh kegaet sama janda gatal itu. Terus jangan-jangan si Gendis itu pakai susuk tuh ibu-ibu. Gampang banget sih dia dapetin cowok. Bisa jadi. Awas. Enggak. Udah deh kita pulang, Mas. Senewan saya di sini. Ayo Mas pulang. Pulang. Lihat aja. Aku akan bikin kalian menyesal. Karena kalian udah mempermalukan aku. Ingat ya, nanti malam kamu harus bayar cash uang kontrakannya. Iya, nanti saya bayar. Udah sana pergi-pergi. Ih. Kamu yang namanya Gendis ya? Iya saya Gendis. Saya mau ajak kamu untuk bisnis. Bisnis? Silakan masuk dulu, Pak. Ngintip aja nih mendingan. Siapa itu? Jangan ngomong aja bini lu. Ngintip ya udah yuk, ngintip. Kagak boleh ya, dia balik. Mari Pak, silakan duduk. Ya, terima kasih. Jadi, gimana maksud Bapak tadi? Begini Bu, saya datang ke sini mau investasi di toko emas. Tapi maaf sebelumnya, berhubung bisnis saya sudah terlalu banyak, saya mohon Ibu kerjasama untuk mengelola toko emas tersebut. Bagaimana Bu? Apa Ibu siap? Iya, saya mau bekerja sama. Tapi ngomong-ngomong, Bapak ini tahu saya dari mana ya? Saya dapat rekomendasi dari teman. Ini ada uang 200 juta dan emas. Iya Pak, saya mau kerja sama Bapak. Saya senang kamu mau menerimanya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Iya, silakan Pak. Uang. Mas.
Ibu mau aja sih dikasih besi karet dan kertas? Kamu nih apaan sih? Ini tuh uang sama emas. Kok tadi aku lihat kertas, terus sekarang berubah jadi uang? Untuk apa ini? Apakah laki itu mau menjadikan kamu simpanan? Ih, ibu ini kalau ngomong sembarangan ya. Kalau ibu kayak gini lagi saya usir dari sini. Mau? Bu, jangan usir nenek. Diam kamu, jangan banyak ngomong. Pusing tau gak sih saya tiap hari dengerin kamu nangis mulu. Pokoknya mulai sekarang saya akan jadi pengusaha emas. Saya akan jadi kaya raya dan bergelimang sama harta. Sebenarnya apa yang dilakukan Gendis ya? Perasaan aku jadi nggak enak. Ya Allah, lindungilah anakku. Dari mana ya si Gendis dapetin emas batangan kayak gitu? Mencurigakan banget. Terus siapa tuh laki-laki tadi tuh? Apa jangan-jangan itu pacar barunya orang kaya yang ntar bakal diporotin sama dia? Waduh, kalau gitu sih ayah jadi khawatir nih. Wah, si Gendis bakalan ngedeketin suami-suami kita. Bener tuh, Pak. Enak aja deketin suami kita. Ya suami kita tapi bukan suami lo. Kalau gua malu mah cinta mati sampai kapan, sampai beledek gua kagak kemana-mana. Pret, sekarang aja ngomong bisa kayak gitu. Ntar tahu-tahu belakang ada main lagi. Pret. Ngomong jangan gitu kagak enak sama tangga ya Pak ya. Udah ketahuan 7 kampung juga. Gue cinta mati, gue setia. Udah, gue gak kemana-mana dah. Kecuali... Tuh kan, baru ngomong kayak gitu deh. Tuh kan, ngelengos dulu ngapain? Bukan maksud gue ngelengos doang. Kecuali kalau sakitnya gue bopong gitu. Gue kan belum kelar. Saya mau cinta sama dia bener-bener mati Pak. Beneran? Iya bener, sumpah swear. Cinta sama ini, cerewetnya. Beneran? Bener ya. Cinta mati? Iya, swear. Gak elah, Pok. Malu gue. Biasa laki-laki ya. Pokoknya saya mesti sebarin ke semua perempuan yang ada di kampung ini. Harus hati-hati jaga laki-lakinya. Bener tuh. Iya, Pok. Supaya nggak kejebak sama si Gendis. Banget. Iya. Gue di sini. Ya udah, Pok. Pak, kalau gitu kami duluan. Iya. Ya, Bu. Iya. Apa lo? Ya. Udah deh. Balik-balik ngikutin dia. Gue sayang sama lu bener sumpah sambil bedek. Gue mah kagak macem-macem itu mah dia aja kali. Aku sedih banget. Juragan Kasman dan Ibu Wuri sudah menghina aku karena aku miskin. Aku mau kamu membalas penghinaan itu. Aku mau Ibu Wuri menyesal dan menderita karena telah menikah dengan Juragan Kasman. Sepertinya ini menandakan suami jinku merespon keinginanku. Dia pasti akan mengabulkan keinginanku. Ya Bu, lapar banget nih. Iya, hari ini saya masakin buat mas khusus enak-enak pokoknya. Cobain ya nanti semuanya ya. Ya udah, ya. Loh, Mas? Mas Kasman? Loh, Mas Kasman kenapa? Mas! Mas! Loh, Mas Kasman kenapa Mas? Mas bangun! Mas bangun Mas! Hati-hati, Ma. Terima kasih. Tante istirahat aja ya. Tante nggak usah mikirin apa-apa, yang penting Tante cepet sehat. Tante harus berterima kasih padamu, Amara. Karena kamu selama ini sudah merawat Tante. Kamu tahu kan, selama ini cuma ada Reno yang merawat Tante di saat Tante membutuhkan apapun. Iya, Tante. Amara juga akan di sini terus jagain Tante. Jadi kalau perlu apa-apa, tinggal bilang aja. Kamu lihat Reno,
Amara ini sangat baik. Kamu sangat beruntung memiliki dia. Sebagai tunangan kamu, sayang. Dia wanita yang luar biasa. Baru calon, Tante. Calon tunangan. Kan kemarin acaranya gagal. Jangan khawatir. Bagaimana kalau kamu, Amara, dan Reno, kalian berdua bertunangan sekarang juga di depan Mama? Bagaimana menurut kalian? Itu ide yang sangat bagus, kan? Mah, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan pertunangan. Ngapain sih buru-buru, Mah? Mendingan sekarang Mama konsentrasi sama kesehatan Mama. Ya, biar cepat sembuh, Mah. Oke. Tapi Reno, Mama nggak mau kamu dekat dengan gadis yang lain ya. Karena kamu memang belum resmi bertunangan dengan Amara, itu bukan berarti kamu bisa bermain dengan gadis manapun yang ada di sekitarmu, oke? Terutama dengan Nadine. Mama nggak mau kamu berada di dekat dia, Reno. Karena dia itu sangat mengganggu. Dan dia itu sangat negatif. Dan Mama tidak suka dengan dia. Jadi tolong, jauhi dia, Reno. Apa benar Nadine membawa sial? Apa benar dia siluman ular yang bikin Mama celaka? Iya Bu, bisa saya bantu Bu? Saya mau jual perhiasan emas saya Mbak. Bisa Bu, bisa saya lihat emasnya? Iya. Ini Mbak. Kok banyak banget Bu? Iya Mbak, saya lagi butuh biaya buat pengobatan suami saya. Suami saya kena stroke, makanya saya jual semua emas saya. Kira-kira semuanya laku berapa ya Mbak? Oh, sebentar ya Bu, saya tanyakan dulu. Iya Mbak. Oh, jadi sekarang kamu kerja di sini ya? Kasihan banget ya kamu. Saya pemilik toko emas ini. Pemilik toko emas ini? Gak mungkin. Kamu itu paling cuma jadi pelayan di sini. Kamu tuh apa? Janda miskin yang... Bukan, Bu. Bu Gendis ini pemilik toko emas di sini, Bu. Saya pelayannya. Oh, mungkin aja kamu tuh bisa menggayat laki-laki kaya ya kan? Jadi kamu bisa membuat toko emas ini kan? Udah itu bukan urusan kamu. Udah, dikembaliin nih masnya. Saya nggak tertarik sama mas-mas dia. Gendis, maafin saya ya. Iya saya yang salah bicara. Sekarang tolong kamu beli emas-emas saya. Saya butuh banget. Suami saya kena stroke. Saya butuh uang buat biaya pengobatan suami saya, Gendis. Berapa total semuanya? Itu 100 gram. Oh yaudah, saya mau bayar 20 juta. Apa? Kasih. 20 juta? Itu kalau di total-total semuanya emas saya itu harganya hampir 50 juta, Gendis. Emas kan sekarang lagi mahal. Ya udah cari aja toko emas yang lain. Juga nggak ada yang mau paling. Kalau mau ya udah, kalau enggak ya udah. Tapi toko emas di sini cuma ini. Saya nggak mungkin pergi ke kota cuma buat jual emas aja. Itu butuh waktu, Gendis. Suami saya butuh cepat. Suami saya butuh pengobatan. Saya butuh uang. Ya, kalau mau ya segitu. Kalau nggak mau ya udah bawa pulang aja sana. Iya, Gendis, iya. Iya, nggak apa-apa 20 juta. Saya setuju. Nih, 20 juta. Aku puas sekali melihat Wuri mengemis-ngemis. Tapi itu semua belum seberapa. Aku akan bikin keluarga Wuri lebih menderita lagi.